Bapak, terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami berdoa biar setiap hati, setiap jiwa Tuhan dibangkitkan sore hari ini. Bukan karena kami mampu, tapi karena kasih Tuhan yang memampukan setiap kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur You laying yourself down so you can raise us up. Kami bersyukur Tuhan memberikan nyawanya supaya kami boleh punya hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tolong kami Tuhan supaya hidup yang melimpah ini sungguh-sungguh dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kalau hidup kami sungguh melimpah, pasti ada buah yang dinikmati sama orang lain di sekitar kami. Dan itu kami berdoa sore ini, berkati kami Tuhan dengan nilai firman Tuhan, dengan kehidupan dan cerita Tuhan dalam kehidupan orang-orang, supaya apa yang kami dengar boleh menginspirasi Tuhan setiap kami dalam konteks hidup kami masing-masing, supaya kami boleh jadi berkat. Khususnya di dalam bidang pekerjaan kami, di karir kami, dan juga di bisnis kami. Kami tahu Tuhan, terang ini bukan untuk disembunyikan, tapi terang ini untuk menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. Let your light shine before men, so the others could see your good works and glorify our fathers in heaven. Biarlah kiranya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Itu artinya setiap kita punya pekerjaan yang baik, yang waktu kamu kerjakan dengan sedemikian rupa orang-orang akan melihat Tuhan di sana dan memuliakan Bapa di surga. Dan aku berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami semua, baik kami bekerja maupun kami berkarir, berusaha, punya usaha Tuhan, ataupun sedang mencari pekerjaan, kami berdoa setiap kami boleh mengerjakan pekerjaan yang baik dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Let our light shine so bright. In Jesus mighty name kami berdoa, haleluya, amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, silahkan duduk teman-teman semua. Oke, sedikit brief ya. Di minggu lalu kita udah belajar Life After Campus. Jadi teman-teman kalau dengar judulnya jangan terkecoh, ini bukan berarti Life After Campus. Oh, berarti saya bukan anak kampus nih. Kayaknya nggak cocok nih. Iya, jangan terkecoh ya. Ini punya makna dua hal. Yang pertama, buat kita yang ongoing, kita lagi kuliah, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus persiapkan, supaya pada saat nanti kita selesai dari perkuliahan, kita siap, kita bisa jadi berkat, oke? Di dalam pekerjaan kita, baik itu kita berbisnis, ataupun kita bekerja berkarir. Oke, tapi di sisi lain, Life After Campus ini juga bicara buat teman-teman yang sudah selesai masa-masa kuliah, sedang bekerja, ini juga akan jadi nilai yang bisa langsung diaplikasikan di musim hidup kita sekarang. Oke, jadi siapkan hati, siapkan telinga. Kalau minggu lalu Ci Angel udah sharing tentang nilai-nilainya. Nah, hari ini kita akan panel discussion, oke, yang akan dilayani oleh Ci Angel mewakili entrepreneur. Ci Angel mewakili bisnis ya. Salah. Ci Angel mewakili profesional, orang yang bekerja, bukan punya usaha, orang yang bekerja ya. Di korporat. Dan ada C Vivi nih. C Vivi ini alumni Shine juga. Udah jadi mama ya. Dan dia adalah seorang entrepreneur di bidang jasa. Oke. Jadi mereka berdua akan sharing nih nilai-nilai yang mereka terapkan sehingga mereka bisa ada sampai hari ini dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, hari ini hostnya akan dilayani oleh Kodilon. Oke, langsung aja kita panggilkan mereka semua. Boleh ke depan, kita berikan tepuk tangan buat teman-teman kita. Silakan. Karpet merah, karpet biru ini ya. Ini kebalik nih. Ini kebalik. Ini. Tolong dibukain, Pak. Oh, aku di sini, oke. Punya dulu. Disponsori oleh. Nah, di sini. Oke. Shalom, sebentar. Iya. Shalom semuanya. Shalom.
Kenapa? Lihatnya cewek-cewek ya soalnya. Dulu nggak sih sesi panel discussion enggak ya? Boleh kalau Dilon butuh berdoa. Oke, udah Angel, yuk kita berdoa. Oke, yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap daripada kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan dimanapun kami Tuhan tempatkan, baik di studi, baik di pekerjaan maupun di bisnis kami mau dan rindu menyenangkan hati Tuhan. Karena itu kami mau hari ini belajar dari setiap pembicara dan juga pembicaraan yang akan kami tanyakan dan diskusikan. Biarlah semua itu membukakan paradigma kami, mengubahkan cara berpikir kami, dan terlebih lagi mengubahkan hati setiap daripada kami untuk jadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati setiap daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan guys. Cuk. Oke, seberapa banyak dari teman-teman di sini yang kenal CVV? Boleh angkat tangannya? Itu anaknya. Vivi pindah dari Shine ke Yes itu di tahun berapa ya kalau BTW? Setahunan lalu ya? 2023 ya? Oke, berarti 2 tahun. Iya, 2023 atau 24 gitu lah ya. Dulu di Shine berapa lama sebelum naik? Dari aku usia 18. Edwin kan full time, kalau saya full heart. Ngaku-ngaku gitu ya, si paling full heart. Oke, nah terus aku paling ngasih gambaran dikit ya. Kalau Vivi ini kan, kamu dari Tanjung Pinang kan? Iya, jadi dia Tanjung Pinang terus kuliah di UIB, ya kan? Nah kalau Cece itu anak rantau dari Kalimantan, terus move ke Jakarta, terus ke Batam. Jadi maksudnya kalau bisa merepresentasikan anak-anak Shine yang mungkin nggak datang dari pulau-pulau di sekitar Kepulauan Riau gitu ya. Ada di sini yang dari Pulau Jawa, Neng Gelis dari Bandung ya kan, atau dari Semarang. Ada lagi nggak? Dari mana kamu sayang? Oh dari Depok, oke. Oke, Depok, hidup Depok. Depok bukan Jakarta kayaknya. Ini marah banget. Oke, itu aja ya. Ada yang dari Jawa lain? Enggak ya, oke. Teman-teman dari timur ada loh, ya kan? Yang dari Papua dan lain sebagainya. Iya, mewakili ya. Gitu. Kok jadi maaf ya, kebiasaan. Oke, pertanyaannya kembali, maaf. Biasa ya, oke. Merantau, oke, LinkedIn. Oke, kalau saya itu bekerja berarti kurang lebih udah hampir 11 tahun. Dari 2012 ternyata udah kerja. Ya, sekitar dari 2012. Jadi saya lulus S1 dulu di Fakultas Ekonomi berarti ya, jurusan manajemen. Cuman saya memang dari awal punya bidang itu di finance, di keuangan. Kemudian bekerja setelah lulus kuliah S1 sambil bekerja juga meneruskan S2 di Jakarta
gitu. Jadi S2-nya kuliah malam, bekerja dari dulu selalu di bidang keuangan, tapi perusahaannya itu beragam, dari perusahaan yang literally corporate banget, sempat juga di startup. Kemudian waktu di Batam dari tahun 2016 barulah saya benar-benar jadi pekerja di pabrik gitu, manufacturing, tapi bukan sebagai yang bekerja di lapangan, tapi bekerja lagi tetap di bidang keuangan. Kemudian 2 tahun belakangan ini saya baru merambah jabatan untuk posisi di HR, sumber daya manusia, jadi keuangan dan SDM lah ya di tepatnya. Iya, benar. Iya. Dan saya ini fun fact-nya nggak pernah career break gitu. Jadi ketika perempuan ya, habis itu kan punya anak gitu ya, I still working gitu. Jadi nggak pernah career break. dikerjakan gitu, dari delivery, dari accountingnya, kasirnya, jualannya, salesnya, semuanya dikerjain. Tapi memang dari situ kita dapat banyak pengalaman ya, karena kita jadi bisa semua. Terus baru aku pindah ke mana ya, PT General Supplier yang bagian sales. Iya, tapi sales digital marketing yang by phone gitu. Jadi aku yang handle supply barang ke kapal, quotation untuk customer dari luar. Nah, setelah itu, setelah bekerja, akhirnya kan di Shen kan dikasih tahu nih, kita itu nanti goalsnya tuh tujuan kedepannya mau gimana, harus kerjaan apa gitu. Jadi di situ aku mau tahu ini aku harus ngapain ya. Kalau aku nggak mau kerja terus, aku mau usaha apa? Jadi aku waktu itu masuk ke bidang makeup artist. Di situ nabung dulu dari uang hasil kerja, nabung, belajar dulu, kursus dulu, terus tetap sambil kerja sih itu. Jadi ya Sabtu Minggu pergi makeup, Senin sampai Jumat kerja gitu. Jadi sampai udah agak stabil, baru aku tinggalin pekerjaan perusahaan, baru aku masuk ke MUA. Tapi setelah itu MUA kan nggak berjalan dengan sangat lancar ya teman-teman. Jadi ketika kita suka sesuatu, tapi kemarin kan kayak Cendil bilang, memang kalau kita punya passion, kita tuh harus kerjakan dengan
harus ikutin progresnya. Tapi kalau nggak menghasilkan gimana? Nggak mungkin kita jalanin terus dong. Sedangkan orang tua kita masih punya adik-adik atau masih punya keperluan lain. Nggak mungkin kita nyari uang terus, maksudnya ngambil dibiayain terus sama orang tua. Kalau udah selesai kuliah masih tetap dibiayain. Jadi kita harus realistis. Ya udah cari kerja lagi gitu. Kalau nggak berjalan dengan baik, cari kerja lagi, kumpulin uang lagi, baru masuk ke bidang suam alis. Nah, dari situ sampai hari ini aku masih bergelut di bidang ini. Di corporate, terus 2 tahun itu aku sambilan corporate sama freelance, baru 3 tahun di dunia. Jadi 9. Iya. Iya, kerja, ya. Wow, 50% ada ya Cek ya di sini orang yang bekerja. Yang masih sambil kuliah ada nggak? Angkat tangannya dong lebih tinggi. Oke, kuliah itu nggak sampai 20% ya malah ya. Oke, yang sedang berusaha ada nggak? Coba kita lihat tangannya. Oke, jualan ikan. Yang lain? Jual aksesoris. Aksesoris pernikahan, baju ya. Yang jualan nasi gentong. Itu tadi udah angkat tangan. Oh itu ya, berarti Nastong. Nastong ya, Nastong, nasi gentong ya. Berarti ada juga ya, Ce ya. Kita beberapa orang yang berusaha di sini. Nah, boleh tanya nggak apa kabar teman-teman di sini? Gimana sih kabarnya bekerja sekarang? How are you guys doing sekarang? Udah 12 tahun di dunia ini dan udah hampir 8 tahun di dunia bekerja. Gimana sih kabarnya? Gimana sih gambaran orang yang sudah bekerja lebih dari 8 sampai 12 tahun itu bentukannya gimana? Mungkin banyak yang belum kebayang nih. Apa sih rasanya kerja lebih dari 5 tahun, 10 tahun itu bentukannya kayak gimana gitu. Nah, gimana Cengcel? Kayak dalam berpikir nih. Gimana, Ceng? Mungkin yang bisa aku bagikan itu, aku pernah kerja di satu perusahaan itu dengan total pekerja, misalnya dengan durasi kurang lebih hampir berapa ya? Hampir 8 tahun. Hampir 7-8 tahun di company yang sama. For some people itu sesuatu yang achievement gitu ya. Kok bisa ya bertahan di satu pekerjaan, satu perusahaan itu hampir 8 tahun. Mungkin itu yang bisa aku bagikan. Kabarnya adalah puji Tuhan, pasti Tuhan itu melihat setiap kesetiaan yang kita taruh. Itu yang aku percaya. Jadi selama kerja hampir 12-13 tahun ini, itu yang aku lihat dan aku benar-benar alami gitu. Ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan pasti akan mempercayakan kita perkara yang besar. Amin. Karena di situ aku mengalami, mungkin ada momen di mana di 8 tahun bekerja ini sebenarnya di 2 tahun pekerjaan bekerja di tempat tersebut itu sebenarnya saya mengalami yang namanya degradasi, penurunan ya. Karena dari ibu kota Jakarta terus nyampe ke Batam, kan UMK-nya Jakarta dan Batam aja udah berbeda gitu. Kemudian di industri sebelumnya saya kan bekerja di perusahaan startup. Yes. Nah, jadi pada saat itu memang ketika sudah lulus S2 sekalipun, begitu di Batam itu ada penurunan salary. Nah, ketika kita bekerja di perusahaan besar, mereka itu punya yang namanya level gitu. Jadi setiap orang itu punya level yang berbeda-beda di posisinya karena berdasarkan latar belakang pendidikan. Jadi kalau S1 atau S2 akan berbeda pastinya. Kemudian juga berdasarkan pengalaman bekerja. Karena sebelumnya sudah bekerja, jadi sudah ada di posisi yang cukup oke secara jabatan tuh eksekutif. Tapi tetap secara gaji itu mengalami penurunan karena beda ya ibu kota dan di Batam. Nah, di situ saya belajar untuk bisa dibilang mulai lagi dari nol. Karena
waktu itu saya ingat banget bos saya orang Singapura itu bilang dengan jelas bahwa memang kamu di sana mungkin di Jakarta udah dianggap manajer, tapi di Batam karena industrinya ini adalah industri yang baru buat kamu, which is manufacture. Oke, secara gaji kamu dikompensasi karena kamu lulusan S2, tapi secara pengalaman kerja dianggap nol gitu. Di situ saya mulai lagi dengan income yang turun. Nah, tapi karena saya melihat di situ saya punya potensi untuk belajar secara karir ya. Karena memang waktu itu saya berpikir untuk bekerja di perusahaan multinasional company gitu ya, perusahaan Jepang ya. Jadi itu adalah trade off yang saya bisa berikan. Jadi mungkin bisa dibilang kita itu harus realistis gitu ya, harus realistis menilai kemampuan kita di tengah-tengah pasar yang ada. Karena meskipun kita sudah lulusan kampus sekalipun atau bahkan mungkin lulusan SMA atau SMK, kita harus realistis juga melihat sebenarnya kompetensi atau skill saya itu di pasar gitu ya, di dunia pekerja itu seperti apa. Disitulah saya mulai, dan ketika dengan setia di sana, puji Tuhan ada promosi. Nah, setelah di situ baru di perusahaan yang baru ini yang 2 tahun saya bekerja di perusahaan Singapura yang memang memberikan fleksibilitas dalam hal jam kerja, which is kerjanya itu hybrid. Sekarang kan lagi zaman ya kerjaan hybrid, di mana kerja di office selama 3 hari, kemudian kerja WFH atau WFC 2 hari kerja. Di situ saya sudah punya modal. Mungkin kalau beda ya, kalau usaha kan modalnya uang ya, secara spesifik uang dan pasti keterampilan. Tapi kalau untuk yang bekerja di korporat itu modalnya itu ya pengalaman kerja kita, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa misalnya gini, baru dalam tanda kutip ya, sebentar-sebentar udah jadi kutu loncat, itu biasanya akan jadi cukup red flag sih buat HR untuk menilai kita gitu. Itu sih, jadi kesetiaan sih poin yang memang aku pengen highlight di situ. Baik, berarti C Angel tuh cukup menerima buah daripada setia di musim-musim dari dulu sampai sekarang ya. Benar. Berarti total baru kerja di 2 kantor, di Batam 2 kantor ya C ya? Di Batam baru 2 kantor, benar. Itu pun udah hampir 10 tahun ya total. Itu pun hampir 10 tahun, iya. Iya, nah jadi kalau buat teman-teman yang sering banget ngerasa kita itu harusnya sering pindah nggak sih, kalau C Angel ini adalah success story daripada orang yang, wanita yang berkarir dan selama 10 tahun cuman ganti 2 kantor, tapi ternyata it works ya C ya, tanpa harus berpindah-pindah ya. Yes, oke. Thank you very much. Kalau Vivi gimana? How are you doing? Usaha seperti apa? Gimana kabar? Oke, kalau aku kan di bidang jasa ya. Terutama sulam alis itu kan kita butuh skill. Tapi skill itu kan harus kita asah terus. Kalau C Angel tadi kan dia kesetiaan ya di perusahaan. Kalau aku bidang jasa, aku butuh konsistensi. Yaitu ketika aku sulam alis kan kita butuh gambar yang bagus. Kita kan harus mapping supaya alisnya cocok di muka gitu. Ketika alisnya cocok di muka, jangan sampai alis itu kayak beda banget gitu, tinggi sebelah atau gimana gitu kan, ketara banget ya alis itu. Yang cewek-cewek ngerti lah, relate lah ya. Coba mau tanya nggak berapa banyak yang gambar-gambar alis di sini, silakan. Ada nggak yang gambar-gambar alis sebelum kesini hari ini? Boleh angkat tangannya guys. Siapa yang gambar alis? Imelda, oke. Devara ya, Devara pakai penggaris dia gambarnya kalau nggak salah, jadi tajam ya. Dengar-dengar. Oke. Simetris ya, pakai penggaris. Nah berarti harus presisinya harus dapat. Iya, di sulam alis juga gitu, harus presisi, kiri kanannya harus sama. Sulam itu pakai apa sih BTW? Pakai mesin. Serius? Sulam dan tato beda ya guys. Iya, jadi jangan samakan tato dan sulam ya, beda. Oke. Jadi jadi butuh konsistensi gitu loh, butuh skill, butuh memperdalam skill dengan cara yang ngumpulin duit untuk belajar terus, karena kan setiap musim tuh beda-beda model alisnya tuh banyak gitu. Terus harus latihan terus di rumah gitu. Jadi ketika aku terjun ke dunia ini, aku udah tahu aku mau ngerjain ini ya. Kita harus asah terus skillnya, kita harus berprogres, belajar tuh setiap hari
Kalau aku belajarnya ya aku setiap hari ngeluangin waktu buat menggambar. Oke. Karena yang aku pelajari dari guruku sebelumnya, dia tuh bilang kenapa aku bisa menggambar alis sebagus ini, karena aku tuh udah gambar 1000 pasang lebih alis di kertas dulu gitu. That's why ketika aku juga mengajar buka kelas untuk kursus sulam juga. Jadi ketika aku dapetin hal itu, aku juga terapin nih ke murid aku gitu. Terlihat simpel sih sebenarnya, terlihat sepele. Allah, kan gambar di muka orang dan gambar di kertas kan beda gitu loh. Terlihat sangat sepele ya, cuma gambar-gambar doang di kertas. Soalnya tiap kali aku ngajar kan, murid aku kayak gampang kayaknya gitu kan. Sekali, ya udah ini kamu coba ya. Kok susah ya gitu, dihapus, ulang, hapus, ulang gitu. Terlihatnya gampang. Jadi butuh ketaatan gitu loh, konsisten buat belajar terus. Ketika tangannya udah biasa, skill kita udah terasa, terus kita copy paste ke muka customer, pasti akan cocok hasilnya. Oke, gitu. Berarti konsisten dan merasa jauh lebih berkembang setelah 1000 kali menggambar set alis. Pasti ada perubahan, pasti jauh lebih bagus. Nah, mau nanya dong, ini kan banyak yang masih kuliah ya, tadi sambil kerja, ada yang kerja, ada yang sambil kuliah. Boleh tau nggak, kuliah jurusan CC sama Vivi itu sama nggak dengan bidang pekerjaannya? Atau berhubungan nggak sih? Dari C Angel dulu mungkin? Kalau aku berhubungan ya. Oke. Kuliahnya apa, C? S1, S2-nya? S1-nya manajemen, kuliah S2-nya juga manajemen, cuman apa yang namanya? Apa tuh namanya? Major tuh apa bahasa Indonesia-nya? Merger? Major bahasa Indonesia apa? Jurusannya? Ya gitulah ya. Yes, penjurusan. Majornya itu di finance. Iya. Oke. Kalau Vivi? Kalau aku skip kuliah jangan-jangan ya dulu ya. Belakang teman-teman. Jadi karena dulu kita nggak ngerti, aku tuh nggak ngerti. Harusnya kita itu ngambil jurusan sesuai dengan apa yang kita bisa, apa yang kita mau pelajari kan. Kalau dulu tuh nggak ngerti, aku tuh ngambil jurusan pas sekolah ya, aku kan di SMK. Orang kan pada masuk pemasaran atau accounting, aku tuh nggak suka ngambil hal-hal yang udah mainstream banget gitu. Kayak orang-orang berbondong gitu ke sana, aku tuh nggak suka. Jadi aku kayak, udahlah aku ambil mulmed aja gitu, karena jarang ada yang ambil gitu. Jadi aku ambil mulmed. Terus pas kuliah juga nggak ngerti mau ngambil jurusan apa ya kan. Pas kuliah aku masuk manajemen. Terus aku kan bodoh ya di finance, nggak gitu pinter gitu ya. Iya beneran aku tuh nggak gitu pinter di finance. Jadi aku pikir gini, aku ambil finance aja lah. Soalnya harusnya kan aku bisa belajar lebih banyak tentang finance biar aku pinter. Tapi nggak pinter-pinter. Harusnya aku tuh ngambil marketing gitu. Karena memang dari awal ya kesana gitu loh. Gitu Pak. Cuma dulu nggak ngerti, tapi ya udahlah ya, udah berlalu. Berarti satunya di Mulmed apa finance tadi jadinya? Mulmed ya? Mulmed itu SMK. Oh SMK. Pas di kuliah? Aku ambil jurusan finance. Oke. Jadi sekarang sulam alis beda ya. Iya, sekarang sulam alis jadi backgroundnya tuh kayak. Oke, tapi kita bisa melihat ya BTW dari cerita dari Vivi bahwa kalau jurusannya berbeda sekalipun tetap bisa kita adaptasiin ya di season yang berbeda-beda kan ya. Bisa. Berarti bahwa pengetahuan kita akan skill kita, pengembangan skill itu di setiap musim itu beda-beda ya, bisa dibilang ya. Setuju. Apalagi kalau C Angel kan udah mulai menjurus kepada HR ya, jangan-jangan suatu hari jadi HR finance lagi ya C ya. Bisa mungkin, jadi ya. Mungkin karena kalau HR itu aku belajar people management itu di gereja. Oke. Iya, itu penting banget sih. Itu sebagai tambahan ya. Maksudnya sekarang kan aku merambah dunia HR. Nah, fun fact-nya adalah waktu aku diinterview oleh bos HR aku sebelumnya ya, di perusahaan Singapura ini, kan sekarang saya menggantikan beliau nih. Tapi waktu pas diinterview, dia bilang begini, kan dia orang Singapura. Dia tuh mention bahwa one of the strongest reason kenapa aku di hire karena aku terbiasa bekerja dengan manusia. Yes. Gitu. Aku terbiasa bekerja dengan manusia karena dia tahu bahwa aku adalah orang yang aktif di dunia pelayanan. Gitu. Jadi maksudnya pegang posisi leader juga kan di dalam gereja gitu. Jadi itu yang bikin dia kayak
aku jadi the right candidate as an HR. Meskipun aku mungkin secara background pendidikan nggak ada HR-nya, tapi keterampilan yang kita dapat di musim hidup saya sebagai orang yang melayani itu menjadi nilai tambah begitu. Puji Tuhan, berarti teman-teman yang melayani sini kita nggak tahu ya apakah bisa jadi sebuah nilai plus buat pekerjaan ya. Benar. Jangan-jangan bosnya juga believer juga ya, Ce ya, atau enggak Iya, ya? Oh, kebetulan bosnya juga believer juga, Christian, Oke. jadi dia juga melihat itu sebagai sisi yang positif juga. wow, luar biasa. Berarti kita nggak tahu ya bahwa kita pelayanan seperti apa di sekarang ini bisa mempengaruhi masa depan kita kan ya. Dan wow, luar biasa. Nah, mau nanya nih, ini kesamaan antara Vivi dan C Angel adalah sama-sama seorang ibu dan seorang istri. Gimana, how do you juggle between menjadi istri ataupun menjadi ibu, itu tuh seberapa pengaruh sih sama pekerjaan keseharian gitu? Atau pasti pernah dong mikirin kayak, aduh aku pingin jadi full time mom gak ya dulu kan ya? Atau pingin jadi atau apa sih pilihannya apa aja ya, full time mom sama bekerja lah ya, dua itu aja kan ya, working moms. Nah, iya, atau trophy wife. Yang pergi pilates aja. mau gitu. diaminin apa gimana sih? Enggak Nggak sih. usah lah ya. Enggak, emang bukan gitu. Nah, boleh tahu nggak, how does it affect you guys di keseharian berperan sebagai ibu, istri dan bekerja? Tanya sama yang baru aja ya. Ya udah boleh Vivi dulu ya. Karena kan dia baru anaknya 1, Yes. belum. Saya percaya di Kalau sini aku buntutnya mungkin 2. banyak yang akan berkeluarga kan ya. Oh iya. Suatu hari Amin. juga kan. Amin. Jadi mungkin kita langsung pelajarin deh gimana Vi experience-nya selama semenjak pun jadi ibu, istri dan bekerja itu gimana sih? Iya, harus time managementnya harus teratur sih. Jadi tahu kapan harus bonding sama anak, kapan harus kerja. Terus juga kalau aku kan di jasa, aku kan nggak setiap hari kerja dan itu bisa aku jadwalkan kapan kosong, kapan ini. Jadi bisa diatur gitu. Oke, ada fleksibilitasnya ya. Iya, ada Enak. fleksibilitasnya. Jadi lebih gampang gitu. Jadi sekarang kalau aku bekerja dan ngasuh anak sebenarnya 50-50 lah. Aku tetap Oke. bisa jagain Ken, bisa lihat tumbuh kembangnya, bisa bantu dia sensorik motorik gitu. Jadi ya sangat bersyukur ketika aku ada di bidang ini. Gitu sih. Oke, berarti nggak pernah berasa terlalu struggle lah ya untuk sekarang sampai kerja dan jaga anak ya untuk di Vivi ya. Ya puji Tuhan kan ada Mbak. Oke, ada Kami Mbak. bekerja supaya bisa meng-hire Mbak. Yes. Iya benar. Iya kan? Kita bekerja supaya kita bisa hire Mbak gitu. Benar. Jadi ya Mbak bisa membantu, sangat membantu sih, sangat Oke. membantu untuk ketika kita kerja ya Mbaknya jaga si baby gitu. Oke. Nah kalau di C Angel gimana C? Mungkin aku sebelum kita bicara soal punya anak gitu kan, bicara dulu soal pasangan hidup. Wes. Penting nih, Masuk. penting selalu masuk aja ya. Karena gini, kan kita misalnya gini, kita udah dalam tanda kutip capek-capek kuliah, capek-capek bekerja, terus ternyata nggak sevisi sama pasangan hidup kita, ya kan, calon pasangan hidup kita. Kebetulan maksudnya karena kan Koed sama Cangel tuh ikut ikut mendampingi kali ya prosesnya Koto ini sama CVV, karena dua-duanya ketemunya di Shine gitu ya. Ya, gitu kan. Apaan sih? Nah, gitu. Jadi maksudnya nilai hidupnya itu sama. Nah, kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, sering banget kita itu memulai hubungan, nggak berpikir untuk jangka panjang. Jadi nggak pernah membahas misalnya kayak nanti ketika menikah mau stay at home mom atau mau working mom kayak gitu. Kemudian juga mungkin karena ini kisah nyata ya teman-teman. Jadi dulu aku punya temen di perusahaan Jepang itu. Nah dia pastinya di bawah Cece ya umurnya. Terus dia cerita dia itu udah tunangan, pacaran dan sudah bertunangan hampir 9 tahun. Lu bayangin aja 9 tahun. Terus akhirnya nggak jadi nikah karena sebenarnya calonnya itu udah bilang berkali-kali bahwa dia tidak mau istrinya itu bekerja gitu. Jadi akhirnya ya udah 9 tahun akhirnya nggak menemukan titik jalan tengahnya gitu. Si cewek tetap mau bekerja gitu. Nah, jadi menurut aku itu juga satu hal yang
penting banget gitu. Karena kan kemarin kita udah pernah bahas ya, kita kerja berapa? Hampir 40 tahun nanti bakal ya. Mungkin Bener. Vivi bakal kerja udah lama ya kan, 40 tahun dari umur kita let's say 20 sampai kita 65 tahun, berarti 45 tahun kita bekerja. Dan ketika kita musim bekerja itu, kita kan juga berarti punya musim di mana kita berkeluarga gitu. Jadi itu harus dipastikan lebih dulu, karena kalau sudah satu visi seperti firman Tuhan berkata, iya kan, kalau misalnya kita sepakat satu visi, maka kita akan bisa mencapai tujuan kita. Jadi kalau misalnya nanti kita masuk dalam hubungan dalam pernikahan, tapi udah dari awal pun nggak setuju gitu. Jadi misalnya pasangan kamu nggak mendukung kamu lagi upgrade skill gitu kan, dia bilang ngapain sih kamu pergi kursus, mendingan kamu sama aku gitu, kita nonton bioskop, makan kayak gitu. Terus ngapain sih kamu nabung yang gitu buat modal gitu, atau dia mengecilkan usaha kamu, apa kamu cuman jualan, misalnya jualan mie gitu, mie gerobakan gitu, misalnya kayak gitu. Nggak ngikutin dan tidak mendukung dari awal tujuan hidup kita. Nah itu mendingan nggak usah dimulai. Nah kebetulan kami berdua kan punya pasangan yang satu visi. Nah ketika satu visi tadi, jadi bisa bekerja sama, betul kan? Bener, Iya benar ya. Aku pun lupa ya kalau nggak di notice. Ya benar teman-teman. Jadi sebelum masuk ke rumah tangga, rumah tangga berkeluarga, itu yang terpenting adalah pasangan ya. Jangan salah memilih pasangan. Kalau udah salah milih pasangan, seumur hidup kayak neraka keluarganya. Jadi mending telat atau buka mata, celikkan mata dulu. Kalau orang Cina bilang mak kui kim kim gitu ya. Jadi buka mata lebar-lebar gitu. Jangan sampai salah pasangan. Perempuan ataupun laki-laki ya, nggak hanya perempuan, laki-laki juga gitu. Cari yang benar-benar sevisi, misi. Obrolin dulu deh. Apa yang menurut kalian tuh penting, krusial gitu dalam rumah tangga. Soalnya kan nanti kan kalau dating kan ya mau ke rumah tangga gitu. Jadi apa yang bisa ditoleransi, apa yang nggak bisa ditoleransi, ada jalan tengahnya nggak? Ya kalau misalnya dari awal perbincangan yang nggak ada, ya untuk apa diteruskan. Dan juga jangan lupa yang sepadan ya, maksudnya seiman lah ya, seiman dan sepadan. Ya seiman dan sepadan gitu. Jangan Berarti, sampai udah tahu ya kalau nggak seiman tetap diterusin. Nanti ketika udah berumah tangga pasti banyak sekali api-apinya, banyak sekali struggle-nya. Gitu. Berarti ini dari sisi-sisi yang udah pengalaman berkeluarga dan tahu ya gimana memilih pasangan yang baik dan benar ya. Karena kita udah lihat banyak banget pasangan yang tidak seiman, tidak sepadan. Gimana mereka berkeluarga gitu loh. Karena kalau nggak seiman pasti udah nggak setujuan, nggak sevisi misi gitu. Siap. Nah kita lanjut. Minggu lalu kan kita ngomongin tentang avoda nih ya. Dan avoda itu adalah how to turn mundane works menjadi sesuatu yang pleasing God ya, berkenan di mata Tuhan. Nah boleh tahu nggak sih, ini tuh seberapa, mungkin bukan seberapa penting ya, tetapi gimana sih dari Cece di sini menerapkannya di dalam kehidupan bekerja sehari-hari dan seberapa intentional so far dilakukan dari 1 sampai 10 nih coba. Nah menarik. Silakan. Mungkin Cece mau jawab, it have to be 10 sih. Harus 10? Iya. Bahkan juga dari aku belum, dalam tanda kutip ya, belum punya title sebagai istri dari pastor sekalipun, itu dari aku masih kerjaan aku yang pertama, itu setiap kali aku datang bekerja, aku ingat aku berdoa dulu. Aku berdoa dulu, Tuhan tolong urapin supaya aku bisa jadi berkat ketika aku bekerja kayak gitu. Jadi setiap kali di setiap tempat aku bekerja, every day I have to start with prayer kayak gitu. Itu iya, karena emang puji Tuhan, maksudnya di komunitas aku yang sebelumnya juga di Jakarta gitu, back then waktu aku masih kayak kalian gitu, maksudnya yang 17-an gitu, berbelasan gitu, aku kayak emang udah ditanamin bahwa altar kita, mimbar kita itu bukan cuma di gereja, tapi justru di luar sana. Gitu. Dan di situ aku nerapin dari waktu aku dalam tanda kutip masih belum punya title as a manager juga. Di situ aku mau kasih tunjuk ke orang-orang, beda loh kalau kamu dalam tanda kutip, karena kan sebelumnya kalau sekarang aku memang bekerja mostly
bos-bos aku semuanya orang Kristen. Tapi waktu aku bekerja di company sebelumnya, by the way aku pernah kerja di perusahaan di keluarganya Bakri. And I'm the only Chinese, I'm the only Cindo yang mereka rekrut. Gitu. Karena kan aku beasiswa S1-nya tuh dari Universitas Bakri. Tahu Bakri nggak sih? Oke, Lumpur Lapindo. Ops, ya. Nah itu, jadi waktu itu karena aku one of the best, apa sih yang kayak kumlot gitu kan, jadi direkrut lah aku di sana. Dan waktu aku masuk dalam tanda kutip lingkungan pekerjaan mereka, ada bapak-bapak yang datengin aku dan bilang, you are the first one Cindo yang direkrut. Nggak, zaman dulu bukan namanya Cindo ya, misalnya Chinese yang direkrut sama keluarga Bakri kayak gitu. Dan I'm proud of it gitu loh. Aku bangga gitu. Berarti kan maksudnya ya gini, di posisi apapun kita dipercayakan, direkrut, kamu harus bilang kalau dirimu sendiri, kamu tuh dibayar loh. Waktumu itu di equivalentkan dengan uang. Uang itu kan sesuatu yang berharga ya. Jadi kita harus bilang gini, oh sebenarnya kita dapat pekerjaan ini kita berharga loh. Berapapun gajinya ya, berapapun gajinya kita udah bilang gini, oh gue di sini nih dipekerjakan loh, orang membayar. Ya. Berarti kita juga harus memberikan yang terbaik ya kan. Nah waktu pada saat itu aku bekerja, aku udah langsung berpikir gini, oke, ya itu tadi aku nggak boleh kerja biasa-biasa aja. I have to give more than what being expected atau ditaruh di job description aku. Karena ya itu tadi aku bilang bahwa ini Chinese, udah Chinese, Kristen lagi kan di keluarga Bakri. Itu tuh aku harus tunjukin nilai yang berbeda gitu. Jadi emang udah se-intention itu pada saat itu dari aku masih masuk pertama kali dalam dunia pekerjaan. Dan along the way ketika kita punya mindset seperti itu, aku dapat ada satu kesaksian lagi nih waktu aku kerja di perusahaan Jepang ini. Di situ kan aku udah punya status dalam menikah dengan hamba Tuhan gitu ya. Nah, jujur li awal-awal justru aku agak merahasiakan. Kayak keberatan apa tuh jabatan gitu loh, keberatan kayak label gitu jadi istri hamba Tuhan. Justru pada saat itu di momen aku justru sempat kurang percaya diri dengan hal itu. Ya, to be honest gitu. Karena aku takut dengan label itu orang jadi berekspektasi yang tinggi. Jadi kalau tahu ternyata terus tapi di kantor masih ada kurangnya. Tadi kan dalam hal dalam quality of work aku boleh confident. Ya. Tapi dalam karakter kita tuh masih diuji. Dulu saya masih suka gibah. Terus kata masih suka gibah gitu. Apalagi emang ini orang kayaknya pantas untuk digibahin gitu kan. Maksudnya yang gibahin dia tuh bukan cuman aku gitu ya, seisi kantor. Sekarang puji Tuhan enggak. Oke. Tuhan tahu kayaknya makanya dipindahin. Baik. Nah di situ, waktu itu aku jujur nih masih bergumul pada saat itu ya. Bahkan aku selalu bilang sama Koet, nggak enak banget nih. Setiap kali pulang kantor, terus langsung kayak, aduh aku gagal nih, aku gibahin lagi si bapak ini, aku gibahin lagi nih si bosku gitu kan. Okay. Itu tuh kayak constant struggle. Nah, tapi kenapa menurut aku itu satu hal yang otentik ya yang bisa aku sharingkan adalah setidaknya gini, kita punya intention bahwa kita anak Tuhan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ada tantangan, kita masih jatuh dalam hal mungkin kita gibah, mungkin kita masih datang telat dan sebagainya. Tapi ketika kita sadar kita sedang bergumul tentang hal itu, kita akan making progress. Jadi justru jangan sampai nih bener-bener literally kita nggak punya Dylan, maksudnya kita nggak punya tujuan ketetapan hati gitu. Kita mau cuman ya udah asal-asalan kerja, nggak bawa label kita sebagai orang Kristen. Mau kita jatuh, kita ngomong kotor, ngomong porno di kantor, kita nggak berasa apa-apa. Hati kita tuh kita padamkan roh kita gitu loh. Tidak ada kekudusan juga. Iya, nggak ada kekudusan. Jadi kalau kita punya kekudusan yang mental, yang ketetapan hati seperti Daniel, jadi kalau kita buat salah itu udah ada alarmnya gitu. Jadi itu sih menurut aku. Jadi the story behind, pertama kita harus sangat intentional. Intentional bahwa kita anak Tuhan, kita harus tunjukin dalam karakter dan work
the quality of work gitu. Oke. Nah, thank you Cak Angel. Kalau Vivi, mungkin singkat aja biar mengingat waktu ya. Kalau dari Avoda sendiri itu tuh diterapkannya di segimananya sih kalau di kehidupan sehari-hari di pekerjaan? Dalam kerja ya. Sama setiap kali sebelum memulai untuk nyulam, kita kan berhubungan sama orang ya, people to people gitu kan. Berdoa dulu, karena ketika kalau sulam itu kita juga harus punya hikmat. Gimana nih mukanya harus, alisnya harus yang tinggi apa yang rendah atau yang gimana. Jadi kita tuh harus punya hikmat gitu loh. Dan juga cara handle orang tersebut. Kan nggak semua orang yang kayak gini ya oke. Nanti ya oke. Nanti pulang ke rumah baru komplain. Nah, jadi harus punya hikmat. Jadi sebelum sulam, sebelum bekerja pasti doa dulu, Tuhan, berdoa semoga aku bisa kasih yang terbaik buat orang itu. Dan ketika bekerja ya apapun lah pekerjaan kita lakukan dengan sepenuh hati seperti kita lakukan untuk Tuhan gitu. Amin. Apalagi aku di bidang jasa juga kan. Jadi gimana caranya supaya pekerjaanku bisa dinilai bagus. Ya hasilku harus bagus. Karena kan hasilku itu kan semi permanen yang nempel di muka. Itu tuh kayak marketing berjalanku. Jadi ya aku harus lakukan dengan sepenuh hati, dengan tidak sembarangan. Sama kayak yang Cenja bilang, ketika perusahaan bayar kamu, dia pasti mau kinerja kamu yang baik. Kalau aku kan ketika customer aku bayar aku dengan harga sekian ya nggak murah gitu kan, pasti dia mau dapetin hasil yang terbaik, hasil yang paling bagus gitu. Jadi aku lakukan dengan sepenuh hati. Dan juga harus berintegritas. Ketika suam alis kan kadang-kadang customer aku datang udah ada bekas ya. Kadang bekasnya tuh udah nggak karuan, misal dari tempat lain, hasilnya nggak karuan gitu, mau diperbaiki gitu kan. Sebenarnya kalau misal udah tebel banget itu nggak bisa diperbaiki lagi, itu harus di laser. Sedangkan aku nggak ada mesin laser. Tapi kalau aku tidak berintegritas, aku bisa aja. Ini bisa kok aku perbaiki, bisa kok ada aku sulam gitu kan. Ya udah aku terima aja uangnya terima gitu aja. Ya. Itu kan lumayan kan duitnya ya sekali masuk gitu kan. Terima aja kalau aku nggak berintegritas. Tapi aku punya Roh Kudus, teman-teman kita tuh punya Roh Kudus. Kita pasti ketika kita berbuat salah, pasti ada alarm dalam diri kita yang mewarning kita untuk kayak ini loh, salah loh, kamu masih lakukan gitu loh. Jadi puji Tuhan nggak pernah aku lakukan. Kalau misalnya nggak bisa, ya udah nggak bisa. Aku bilang kamu laser dulu gitu, nggak aku serta merta langsung ku sulamin. Kalau cari untung doang. Iya cari untung doang. Kalau begitu udah banyak duit kayaknya. Ya cuma sekarang puji Tuhan juga, tetap Tuhan berkati dalam hal lain gitu. Terus juga aku ingat jadi lupa. Ya boleh next dulu lah. Ya begitu deh teman-teman. Jadi harus berintegritas ketika kita bekerja dan juga integritas itu termasuk jujur ya. Benar. Iya dalam pekerjaan harus jujur karena gimana ya, ketika kita melakukan banyak hal benar terus satu aja hal yang gak jujur, pasti itu yang dinilai gitu. Oh kamu ternyata ketahuan nih gak jujur gitu. Jadi ayo kita lakukan pekerjaan kita dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jujur, jangan neko-neko gitu. Gitu sih. Amin. Nah, kalau terkait, kita lanjut ya. Kalau terkait burnout nih, ini kan hot topic nih, sering banget ya orang kadang di pelayanan sebutnya, aku burnout nih gitu. Atau kalau misalnya kerja, aku rasa juga bisa burnout ya. Masih terjadi nggak di kehidupan Cak Angel atau Vivi di keseharian ini, dan gimana sih, mungkin singkat aja gimana di overcome-nya? Kalau aku burnout itu lately, ya kan kita harus otentik ya. Lately nggak burnout, justru karena punya rutinitas yang lebih sehat. Seperti? Jadi sebelumnya waktu kerja kurang lebih 8 tahun, itu kan sebenarnya kerjanya jam 7 pagi sampai jam 4. Which is jarang banget kita ada lembur, kecuali per 6 bulan sekali ada reporting yang sangat krusial yang dikirim ke Jepang. Itu lembur paling nggak sampai jam 8 malam dan 1 minggu ya.
1 minggu dalam 6 bulan itu ada lembur sampai jam 8 malam. Tapi di situ jujurly aku sering banget merasa burnout. Ternyata turns out karena aku tidak melakukan aktivitas fisik di luar jam kerja aku. Physical matter ya. Physical Cek, ya. matter Oke. gitu. Iya, jadi waktu itu aku itu sering banget burnout karena ya tetap karena gini, aku kemarin pernah kena vertigo selama 3 bulan itu constantly dan pergi ke dokter terus dikasih obat tapi dia bilang begini, ini bagusnya dokter itu bilang gini, sebenarnya yang bikin kamu vertigo ini karena lifestyle kamu. Dan kenapa? Karena dia tahu kan ditanya, aku tuh cuman bekerja di kantor. Kalau bekerja di kantor kan ya gitu doang, terus aktivitas fisiknya jarang. Setelah mengubah dengan menambah aktivitas fisik, puji Tuhan, jadi sekarang puji Tuhan 2 tahun ini nggak ada burnout. Wow, 2 Iya. tahun tidak ada burnout sama sekali. Iya. Wow, luar Puji biasa Tuhan. sih. Uh-uh. Oke. Kalau Vivi ada nggak burnout gitu? Atau aman aja? Kalau usaha kurang lebih ada lah ya. Cuma bersyukur kita kan dari dulu udah diajarin dari Shine untuk kalau overthinking kita counternya dengan cara ya serahkan sama Tuhan. Amin. Terus juga sama seperti yang tadi dibilang pasangan itu paling penting teman-teman. Kalau pasangan kamu negatif, hari-hari kamu pasti akan diisi dengan hal-hal yang negatif. Tapi kalau pasangan Oke. kamu positif, pasti ketika kamu burnout pun ada pasangan yang kayak misalnya kalau aku burnout tuh soal kerja ya, misalnya aduh bulan ini omsetnya nggak capai, bulan ini sepi banget omsetnya nggak capai, aduh gimana ya, udah stres kan, gimana mau cari apa ngapainnya gitu ya. Jadi kayak kalau Cotton itu sering bilang gini, apa ya? Me time ya, me time. Enggak, dia bilang gini, rezeki itu datangnya dari Tuhan gitu. Jadi nggak usah kamu pusingin. Wow. Yang penting kamu udah lakukan bagianmu. Kan kalau aku kan, kalau Cece kan tadi corporate kan harus pakai resume, harus ada CV-nya. Kalau aku kan dibilang jasa, berarti aku CV-nya atau resume-nya portfolio aku Benar, gitu. iya. Jadi ya udah ngonten aja, lakukan kontenmu. Iya. Jadi kalau misalnya kalau kamu udah lakukan itu dan mungkin belum ada hasilnya, ya tetap aja lakukan gitu. Tuhan tuh nggak akan buta gitu. Pasti Tuhan lihat dan rezeki itu nggak bakalan salah kantong gitu. Oke. Itu sih Bedanya Luar biasa. bedanya gini Iya. kali ya, kalau boleh bisnis, mau nambahin kalau bisnis itu overthinking. Iya, Overthinking. Karena kan pemasukannya nggak Iya. stabil. Kalau kami kan dibayar Gaji, paycheck ya. gitu ya, konsisten. PR-nya adalah naik nggak tahun depan ya? Iya, tapi dipusingin setiap setahun sekali. Setahun sekali masuk doang, nggak, naik ya. nggak ya, masuk nggak ya di dalam Bener. promosi gitu ya. Mungkin itu bedanya ya. Jadi burnout-nya quite ya ada difference-nya ya kan. Challenge-nya beda ya berarti ya challenge-nya memang beda. ya. Dan kalau misalnya di Vivi, kalau di C-Angel mengingatkan kita kembali untuk physical health. Kalau misalnya dari Vivi mengingatkan kita untuk berserah ya. Berarti karena memang outcome itu bukan sesuatu yang kita selalu bisa kontrol ya. Terlebih di bisnis ya. Fokus kepada what's in our control. Oke, luar biasa. Oke. Nice. Nah, lanjut lagi. Mungkin beberapa pertanyaan terakhir ya sebelum kita masuk ke Q&A ya. Beberapa aja. Daily spiritual practice-nya seperti apa sekarang C-Angel sama Vivi? Apa yang dilakukan spiritual practice-nya? Apakah itu baca Alkitab 10 gitu ya. pasal, Uhuy. 15 pasal? Uhuy gitu Silakan ya. gimana, C? Duh, Dan kalau- itu ngebantu nggak dengan Bantu banget. pekerjaan? Yes. Pertama, aduhnya gini ya. Aku mau bilang kalau teman-teman nih, pertama belum punya anak gitu ya, masih single. Terus yang kedua mungkin ya ada yang sekarang masih kuliah saja. Pokoknya yang nggak bekerja. Sebenarnya I want to challenge you baca 10 pasal setiap hari. Wow. Karena at that time kalian Cece dan Koet itu ngelakuin hal itu gitu loh. 10 pasal tiap hari pada saat waktu kami masih kuliah saja. Karena kan di Jakarta kita ada kuliah aja. Terus waktu udah kuliah bekerja memang turun kan kuantitas baca Alkitabnya. Tapi karena sudah pernah baca rutin 10 pasal setiap hari itu udah bangun habit
Dan sampai akhirnya ketika kita udah jadi working mom sekalipun, udah jadi mama-mama, jadi kita punya habit itu. Jadi jangan memulai habit pada saat gini, aku nanti rajin baca Alkitab supaya jadi teladan untuk anakku, ya pada saat udah punya anak, itu tuh too late gitu loh. Jadi harus dibangun. Atau kesusahan ya. Iya, akan kesusahan. Jadi harus dibangun pada saat masih single. Nah, jadi sekarang kalau aku sendiri, ya jadinya memang yang paling penting ada konsistensi ya. Terlepas dari jumlahnya tadi, itu jadinya setiap pagi itu baca. Tadi kan sebelum bekerja berdoa dan baca Alkitab. Baca Alkitabnya 1 pasal setiap hari. Begitu. Kalau Vivi? Iya. Praktisnya gimana? Baca Alkitab, terus kan aku kan udah punya baby ya. Jadi setiap hari ya kita juga memuji Tuhan gitu loh. Terus juga kita nyanyiin, karena kan kita juga mau ngajari anak kita untuk bisa kenal sama Tuhan lebih intentional kan. Jadi ya baca Alkitab juga, terus memuji, terus juga dia kan ada Alkitab baby juga, itu baca juga buat Alkitab baby. Buat baby? Iya. Bahasanya gimana? Inggris. Bahasa baby, bahasa Inggris. Iya, tapi dia yang sederhana. Ada gambarnya itu loh. Iya, yang sederhana. Jadi gitu. cerita-cerita Alkitab gitu. Cerita Alkitab. Iya. Berarti kayak bedtime story versi baby. Iya, bedtime story versi baby. Nggak bahasa roh aja sekalian ya dibacain. Oke. Nah, satu lagi nih ya sebelum kita masuk ke Q&A ya. Kan kita Angel sempat bagikan 3 poin terkait godly purpose driven ya, yaitu bekerja itu harus ada namanya positive attitudes ya. Siapa sih yang suka negative attitude kan ya pastinya. Dan ada adapt yet not compromise, sama terakhir practice respect. Propose bukan untuk dengan cara protes. Nah, di antara 3 ini yang paling mudah dilakukan dan yang paling susah dilakukan yang mana? Atau yang sudah lancar dilakukan? Attitude, adapting tapi tidak kompromi, sama practicing respect. Angel dulu, silakan. Mungkin yang paling menjadi lebih mudah untuk dipraktekkan kalau aku adalah yang pertama. Jadi kalau disusun ya diatur ya, yang pertama yang positive attitude tadi. Itu yang pertama karena yang emang udah dilatih dari sejak masih single gitu ya, masih bahkan masih dalam kutip masih jadi staff saja sudah diterapkan gitu ya. Positive attitude, terus yang kedua itu yang lebih mudah, lebih gimana ya jadinya? Pertama paling gampang, tengah-tengahnya itu adalah adaptif. Kenapa? Karena kan setiap perusahaan itu culture-nya beda. Aku udah pernah kerja di perusahaan startup, pernah bekerja di yang manufacture, sekarang juga di Singaporean, beda bos, beda culture. Jadi di situ cuman kuncinya adalah hikmat Tuhan, gitu. Jadi itu bisa tertanggulangi karena punya daily spiritual life. Terus yang ketiga, yang paling susah adalah apa itu namanya? Yang practice respect. Ya? Practice respect. Kenapa? Ya jujurly adalah to be honest ya kan, masih perlu untuk belajar tentang respect. Ini juga berkaitan kalau di konteks aku ya, berkaitan dengan kita harus, anak Tuhan tuh jangan anti sama politik. Politik kantor ya. You have to know. Ya, you have to know to fight. Itu aku karena ya seringkali kalau udah apalagi di manager position ya, itu kita harus punya kualitas kerja yang baik sehingga kita bisa punya power untuk mempersuasi atau bermain dalam politik kantor. Kalau kamu aja masih datangnya telat, terus juga kualitas kerjanya so-so, nggak punya power. Nggak ada leverage juga ya? Benar, nggak ada leverage gitu. Jadi itu sih, dan itu sesuatu yang seiring dengan kita bertambah usia, itu sesuatu yang sangat penting untuk kita bisa naik ladder karir kita. Itu sesuatu yang harus kita bisa pelajari gitu ya, gitu. Berarti sebagai hamba Tuhan di marketplace pun sebenarnya bukan sesuatu yang kita avoid ya, hal-hal tentang politik ini ya. Iya, Yang penting motivasinya benar juga sih. Jadi kayak kita berpolitik itu bukan karena kita mau jadi bos, tapi karena kita mau jadi leader.
That's different thing gitu. Bukan jadi DPR Oh, enggak. Indonesia ya, C ya. Tidak. Mungkin saya nanti jangan. Oke, nah kita lanjut dulu, oke. Nah, last question before we go into Q&A ya. Dari 3 itu yang paling udah diterapkan dengan sudah diterapkan sama yang challenging yang mana kalau buat Vivi? Kalau yang udah diterapkan yang tiga-tiganya sih udah kita terapkan. Cuma kan yang paling gampang itu sama yang positive attitude, karena dari kecil juga udah diajarkan kan sama orang tua gitu. Terus juga beruntungnya aku masuk di Shine, dan di Shine tuh kita juga diajarkan gitu. Gimana sih cara kita harus cara kita harus berattitude gitu di luar, di marketplace tuh gimana, dalam berkeluarga juga gimana gitu, dalam hubungan juga gimana, itu kan sudah diajarkan juga. Terus yang kedua adaptif. Yang ketiga sama practice respect gitu. Oke. Berarti mirip ya sama C Angel ya? Iya, jawabannya makanya kita ya. Oke. Thank you. Nah, kita masuk ke Q&A nih ya. Q&A langsung youth Q&A untuk corporate kepada C Angel. Kalau misalnya punya atasan yang lidahnya mungkin mau memuji ya, tapi ternyata katanya berasa agak dijatuhkan lewat memotivasi kepada kitanya, mungkin dikasih feedback, tapi mungkin lidahnya tajam ya atau Lidah gimana? tak bertulang soalnya. Bener. Nah, itu tuh gimana ya cara meresponinya dengan baik, C? Karena mungkin aja kan kita masukin ke hati gitu ya. Apalagi kalau misalnya dengan bos yang sering banget kita bekerja secara dekat tiap harinya. Iya, benar. Bagaimana menanggapinya ya? Bener. Jadi gini, kita harus aware dulu. Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Kita kan bekerja itu tidak berada di situasi di mana kita bisa memilih, ya kan, memilih bos kita. Jadi kalau kita ditempatkan di bos dengan bos yang seperti itu, kita harus tahu bahwa ya no choice, no choice gitu ya? loh, no choice. Dan kita harus aware gini, nggak setiap orang itu adalah leader. Kalau orang dengan posisi itu pasti adalah bos. Dia punya jabatan, dia pasti bos. Yang berarti dia punya kewajiban untuk memimpin, ya, memastikan target tercapai, kemudian tugas-tugas terlaksana. Tapi kalau leader itu nggak cuman berfokus pada tugas atau tujuan, tapi juga berfokus pada orang yang dia pimpin, gitu. Nah, kalau misalnya kita ditempatkan Tuhan dengan posisi di sana, ya kita cukup untuk sekedar tahu. Jadi gini, aneh kan kalau kita gini ya, aneh kalau misalnya gini ada burung nih terbang nih ya, ada burung terbang, terus burung itu mau bersarang di kepala kita nih, gitu ya, mau bubuk sekalian gitu ya, dan sebagainya, buang gitu di tempat kita, masa kita nggak singkirin sih burung itu, ya kan? Nah sama, kadang-kadang di posisi yang seperti itu, kita tuh membiarkan perkataan-perkataan orang yang kita jelas-jelas tahu orang itu tidak qualified untuk ngomong, tapi kita tetap membiarkan burung itu bersarang. Jadi jangan salahkan burungnya, salahkan sikap hati kita, respon kita. Jadi kalau bos ngomong gitu, kita pisahkan. Oh, ini sesuatu yang feedback yang harus saya koreksi untuk diri saya. Sisanya emang orang ini emosinya tidak stabil. Dipisahin ya, dipisahin. C, ya? Jadi feedback itu dipisahin, yang memang kita perlu kita perbaikin. Sisanya anggap aja ini burung nih, jangan bersarang di kepala gua nih, ini tai nih, jangan sampai aja di paling lah. Singkirkan itu. Kamu nggak bisa pilih bos kamu. Sikap hati kamu yang mesti kamu latih supaya mental kamu teruji. Nanti kalau ketika kamu jadi bos, kamu nggak jadi kayak dia. Amin. Gitu. Berarti kita harus belajar discernment juga discernment, ya. Hikmat itu. Hikmat ya jadinya. Iya benar. Ya. Dan kalau misalnya ada bos ngomong apa, kalau kita rasanya nggak betul atau caranya kurang baik, kita sendiri ngefilter ya. Iya, makanya secara praktikal juga kalau aku tuh it works kalau aku menulis. Jadi misalnya mungkin kalau bahasa sekarang journaling ya. Jadi ketika ada sesuatu kejadian, ada tantangan, ada hal yang tidak mengenakan, ditulis aja, omongannya gitu, terus dibagi gitu.
Jadi melatih mental kita juga, melatih pikiran kita juga gitu. Tapi aku setuju sih, karena nggak semua feedback itu selalu konstruktif juga mungkin aja ya. Di luar sana harus ada hikmat untuk menerimanya. Tapi kalau misalnya bosnya itu udah berlebihan, sampai ada yang bilang juga nih tambahan ya dari pertanyaan selanjutnya, merasa gak ada joy di dalam bekerja sama sekali dan mempengaruhi kepada mental juga. Tapi kepikirannya, aduh aku harus bertahan nih karena kalau enggak nanti track record aku rusak gitu. Iya. Di titik di mana ini menjadi tidak sehat deh, C, mungkin ya itu di titik pertanyaannya. di mana menjadi tidak sehat. Pertama gini, standar minimum. Aku selalu bilang kalau ada orang yang reach out ke aku, standar minimumnya kamu bisa nggak bertahan 1 tahun. Oke, sejak mulainya treatment ini ya. 1 tahun dari itu, karena kamu pikirkan nanti ke depannya di resume kamu hanya bekerja kurang dari 1 tahun. Terus kalau ditanya sama HR berikutnya, kenapa? Iya, lingkungan kerjanya toksik. Itu membuat kamu jadi tidak qualified lagi sebenarnya. Oke. Jadi kalau bisa bertahan 1 tahun, tapi jangan dalam tanda kutip nggak berhikmat juga. Jadi dalam 1 tahun itu ya kamu mulai apply tempat kerja yang baru. Saya selalu menyarankan jangan karena situasi yang tidak mengenakan, kamu nggak punya bumper, saya kayak cadangan gitu ya, buat pastikan dulu kamu udah punya pekerjaan di tempat berikutnya. Kecuali ya memang you have something yang modal atau apa yang kamu bisa kayak ya udah gue bisa bertahan berapa lama gitu, realistis aja gitu. Kita butuh duit gitu kan. Jadi jangan quit sebelum kamu punya pekerjaan berikutnya. Terus kalau misalnya gini, tapi ada satu extension di mana kalau itu sampai mempengaruhi gak cuma mental tapi fisik kamu. Ada orang yang sampai misalnya dia sampai gemeteran, ketakutan gitu, benar-benar sampai mungkin eksim mungkin ya karena berhadapan dengan bos yang seperti itu. Ya try to consult sama HR kamu. Kalau kamu di perusahaan kamu punya HR, sampaikan kepada HR kamu. Tapi kalau di HR kamu juga nggak ada, kamu bisa cari bantuan profesional lainnya, psikiater online atau psikolog online juga. Dan makanya everyone gather, karena di Shine itu kan juga kita bisa mendengarkan, bisa membantu konseling, bisa mendoakan. Jadi harus punya komunitas lain ya. Selain dunia pekerjaan, kamu punya komunitas rohani yang bisa mendukung kamu menghadapi tantangan. Oke, berarti walaupun C. Angel ini kerjanya lama di satu kantor ya, nggak menjadi advocate buat orang harus bertahan di sebuah tempat yang udah terlalu tidak sehat mungkin ya C ya. Betul. Tapi cara mengukurnya setidaknya 1 tahun di tempat tersebut. Betul. Kalau misalnya masih nggak bisa atau tidak kondusif, boleh memilih untuk pindah ya, ataupun cari HR ataupun tadi professional help ya. Oke, thank you C. Dan satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup ya, yaitu mungkin ini tadi ada yang mau nanya tentang politik lagi sih. Nah, kita nggak boleh lari dari politik nih, sedangkan pada realitanya di politik kantor banyak sekali sampai ada hal perihal manipulatif atau kamuflase. Kalimat-kalimat yang terlalu general sehingga mempunyai banyak arti. Bagaimana kiat-kiat orang Kristen untuk berbicara politik kantor dengan tetap menghidupi firman Tuhan, C? Jadi mungkin guidelines untuk ketika stuck di tengah berpolitik, itu yang dipegang apa aja sih kira-kira? Oke. Mungkin selalu yang pertama pastikan kualitas kerja terlebih dahulu. Kita nggak mungkin berperang tanpa senjata gitu. Jangan cuman talks doang, jago kayak motivator kayak Mario Teguh, tapi ternyata kredibilitasnya nggak ada. Jadi pertama kualitas kerja gitu. Jadi lawan kita nggak bisa mengalahkan kita kalau kita kualitas kerjanya ada. Yang kedua, tadi Vivi udah pernah bahas soal integritas. Integritas ini kita selalu pastikan gini, apa SOP, apa policy di perusahaan, kamu jadi orang yang melakukannya terlebih dahulu. Gitu. Misalnya kamu konsisten melakukannya, kamu udah punya 2 senjata, 2 modal, kualitas kerja kamu sama kedisiplinan ya, integritas dan kedisiplinan. Jadi kamu punya senjata. Dan yang ketiga, menurut aku yang the most crucial sekarang hari-hari ini anak-anak muda harus pelajari tentang people management. Ya. People management itu bagaimana kita berinteraksi dengan orang. Karena ketika kita berinteraksi dengan orang, kamu bisa tahu
orang ini sebenarnya tujuan atau motifnya dia apa, kebutuhannya apa. Misalnya kalau di politik kantor gini, kita tahu nih bapak ini sangat mau disanjung-sanjung gitu ya. Ku sanjung hormat gitu ya. Jadi kalau ketemu sama orang yang kayak begitu ya udah biar dia ngomong dulu. Panjang dia ngomong, dengerin aja. Padahal nggak ada isinya, dengerin aja. Oh gitu ya Pak. Itu kan people management ya. Kamu udah dilatih kayak, oh gitu ya Pak. Agak poker kan muka lu kan. Oh ya, gitu. Itu tuh cerdik ya. Jadi gitu ya. Jadi Pak, baru setelah dia terpuaskan gitu ya, terpuaskan baru kamu propose. Jadi Pak, untuk hal yang ini saya sebenarnya mau menyampaikan nih Pak, pendapat saya tentang hal ini gitu. Jadi setiap orang punya cara yang berbeda-beda untuk diambil hatinya gitu. Selama yang tadi people management ini tidak boleh melanggar moralitas kita gitu. Misalnya kita melanggarnya gini, jadi bapak ini bahkan dalam hal sederhana gini ya, bapak ini karena kita mau ambil hatinya, kita ngejilat gitu. Kita Pak, saya bawain tasnya Pak gitu. Itu tuh aduh nggak penting gitu. Oh jangan ya. Nggak usah. Oke. Jadi itu moralitas dan juga kayak kepatutan. Emang patut ya kita dipekerjakan bukan untuk bawain tas dia, tapi hanya karena kamu mau ngejilat, kau bawain tasnya dia, itu nggak perlu. Niatnya gitu. tidak sesuai ya. Iya, jadi kita people management itu tanpa menolerir value-value dalam diri kita, kejujuran, terus juga kekudusan, kayak gitu. Itu sih. Berarti integritas nomor 1, kedua kompetensi. Ini dua jadi senjata yang kuat untuk bisa dipegang ya. Dibungkus sama people management. Dan mengenal lawan bicara juga ya tadi ya. Iya, bosnya sukanya termasuknya gimana? di dalam situ. Oke. Vivi ada tambahan mungkin? Enggak ya? Oke. Siap, kalau begitu sampai di sini saja teman-teman perbincangan kita tentang corporate, berusaha. Kita sudah belajar cukup banyak juga ya dari C-Angel sama Vivi. Gimana sih navigasi yang namanya politik, menavigasi juga parameter pindah atau tidak pindah, kalau sudah sehat atau tidak sehat, dan tadi avodanya seperti apa ya. Oke, dari Koed ada tambahan mungkin? Mau doain? Yes, oke. Kalau begitu kita dilanjutkan oleh Koed. Oke, yuk teman-teman kita bangkit berdiri. Kita panggilkan dulu ya. Panggilkan dulu. Supporter ini loh, sangat setianya. Ini loh, Bapak ini loh ternyata. Sama Ken Royce. Vivi juga baru ulang tahun. Iya, Vivi juga kemarin ulang tahun. Dinyanyiin kali ya. Nggak ada pemainnya. Tuh, udah lampu-lampunya tuh. Dong, happy birthday. Fales nih. Coba Pak, tolong dibantu. Pak Jeffrey. Itu sudah datang. Oh iya, Tony di sini dulu. Di samping. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Sekian berapa ulang tahun? Ya lagi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oke. Kita mau doa buat Kotoni, Vivi, sama Ken juga. Mereka ini produk discipleship-nya Shine, guys. Jadi kalau kalian lihat nih, kenapa kita gini ya? Sebentar ya, teman-teman. Mungkin tadi di sini ada yang ngerasa, ih, kok hari ini apaan sih? Kok kayak gini sih? Nggak ada khotbahnya nih. Nah, Koko mau kasih tahu kenapa kita bilang everyone gather every Sunday, supaya kalian nggak merasa seperti itu. Kalau kalian ikutin terus nih seriesnya, kalian tahu minggu lalu tuh kita udah ngebahas semua sisi Alkitabnya. Cuma kalau Koko dan C-Angel cuman selalu ngomongin sisi Alkitabnya, kalian gak akan pernah lihat Alkitab itu diaplikasikan dalam real life. Ya mengerti, katakan amin. Makanya di Shine tuh kita gak pengen teori-teori doang. Kita undang orang-orang yang kita tahu sudah aplikasikan firman, dengan harapan kalian tuh terinspirasi. Kalau kalian tadi gak fokus ya, kalian miss banyak hal yang gold, yang emas, yang mereka tuh hidupi. Ya gampang untuk ngomong teori.
lebih susah nyari orang yang ngelakuin praktek. Makanya kalau kalian lihat panel discussion, kalian harus make sure nih, aku harus nonton nih, aku harus ngikutin nih. Kalau kalian ke-skip ya, minggu sebelumnya kalian better nonton dulu, dengar dulu audionya. Oke, supaya kalian dapat biblicalnya, tapi kalian juga lihat praktikalnya. Yang mengerti katakan amin. So everyone gather every Sunday, oke, jangan skip-skip ibadah, ikutin terus seriesnya. Dan mereka sekali lagi adalah orang-orang yang sudah menghidupinya dan buah hidupnya juga mereka nikmati dan banyak orang lain juga. Dan sampai hari ini nih mereka melayani sebagai gembala Cool Dias. Jadi mereka waktu di shine ya, JVV gembala Cool, satu Cool sendiri, Kotoni juga Cool yang berbeda, dia gembala Cool juga. Sekarang Dias mereka sebagai pasangan juga melayani sebagai gembala Cool. Kotoni juga punya usaha, JVV juga tadi punya bisnis. Sekarang mereka punya anak tapi mereka juga terus melayani. Ya, terus melayani. Mereka nggak melayani di panggung, tapi mereka melayani discipleship, pemuritan. Jadi mungkin nggak seorang businessman, businesswoman yang sudah punya anak terus bisa memuridkan? Jawabannya kalian bisa lihat sendiri. Nah, Koko berdoa ini nggak cuma mereka tuh, ada banyak juga teman-teman yang lain yang terus melayani sekalipun udah punya keluarga dan udah punya anak. Koko berdoa hidup mereka bisa jadi inspirasi buat kita semua. Amin. Yuk, sekarang kita arahkan tangan, kita berdoa. Buat Kotoni, CWV, buat kalian juga. Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, pemuritan itu terus terjadi Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh melihat kehidupan mereka dari waktu mereka single, waktu mereka membangun hubungan. Sekarang mereka sudah menikah, bisnis mereka terus berkembang. Kami tahu tantangannya terus ada, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu dinyatakan. Dan apa yang mereka bagikan hari ini bukan teori, tapi kehidupan yang mereka sudah lakukan. Dan kami percaya apa yang dia bagikan sekarang untuk generasi berikutnya juga dibangkitkan menjadi orang-orang yang memuridkan. Tuhan, kami lepaskan berkat, berkati Kotoni, berkati CVV, berkati rumah tangga ini supaya jadi godly family, berkati Ken supaya jadi godly generation Tuhan. Dan biar keluarga ini jadi inspirasi di tengah banyak keluarga yang berantakan, di tengah banyak keluarga yang bercerai, berpisah. Kami berdoa keluarga ini jadi harapan. Keluarga ini jadi harapan Tuhan. Apapun permasalahan yang mereka hadapi, Tuhan kami berdoa, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan wisdom, hikmat. Baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik dalam parenting mereka Tuhan, baik dalam rumah tangga hubungan suami istri, dan juga dengan keluarga besar mereka. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kalau komunitas ini adalah komunitas yang melakukan hidup bersama-sama. We are not just doing ministry together, we are doing life together. Dan aku berdoa biarlah ini jadi inspirasi Tuhan buat setiap kami semua. Sebentar kami akan berpisah. Tuhan kami berdoa, pimpin dan sertai kami semua. Yuk angkat tangan teman-teman semua. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin.